Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Sebelumnya izinkan selamat sore semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Owen Mekwijaya, biasa dipanggil Owen. Saya berasal dari Tegal dan saya merupakan calon dari sipil angkatan 2025. Terima kasih. Nah, jadi hari ini saya akan mementor matkul matematika. Di sini kita membahas soal kuis yang kemarin aja ya teman-teman. Kita langsung mulai aja nomor satu nih. Mana tuh? Sabar, sabar. Nah, kan di sini kan soal, ada grafik nih. Kita suruh tentuin nilai dari limit kiri, limit kanan, dan nilai limit dan nilai fungsi. Nah, pertama kita tentuin dulu nih nilai limit kiri. Kan ini kan dicari di X sama dengan 5. Berarti kita kan cari di sini. Berarti kita pertama cari limit kiri. Sebentar. Abangnya gimana? HP mending kan videoin situ lagi ke HP. Kita nonton trailer. Ya. Jadi pertama kan ini kan suruh nentuin nilai limit dari kiri di titik X sama dengan 5. Pertama kita harus nentuin X mendekati 5 dari kiri. Berarti kan dari sini. Nah, di saat mendekati 5 dari kiri, ini nilai X akan mendekati nilai 6. Jadi bisa ditentuin nilai limit X menuju 5 dari kiri itu 6. Nah, selanjutnya kita cari nilai limit kanan. Jangan mati layar. Selanjutnya kita tentuin nilai limit dari kanan. Kan kalau nilai limit dari kanan berarti dari arah sini menuju ke 5. Nah, dari grafik ini menuju ke 5, nilai GX akan menuju ke 7. Jadi bisa ditentuin nilai limit dari limit X menuju kanan, menuju 5 dari kanan itu 7. Selanjutnya kita tentuin nilai fungsi fx di X sama dengan 5. Jadi kita bisa tulis F5 sama dengan, nah dari grafik ini kan bisa dilihat nih. Sebentar. Dari grafik di sini kan bisa dilihat nih. Nilai X sama dengan 5 kan akan menuju 7. Nilainya pasti akan 7. Eh, kita bisa lihat dari ini aja sih, bulatan bulatan penuhnya itu ada di mana. Kan kalau bulatan bulatan nggak penuh kan itu maksudnya tidak terdefinisi. Jadi kan ini kan 5 nggak mungkin hasilnya tidak terdefinisi. Jadi kita pilih nilainya sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita bahas yang soal yang B. Nah, di soal B ini kan udah diketahui nih. Ada fungsi interval Gx sama dengan X plus 4 jika X lebih kecil dari A. Dan 13 min 2X untuk X lebih besar sama dengan dari A. Kita tentuin nilai A biar fungsi ini continue. Jadi kita syarat fungsi continue kan ada, yang pertama tuh fungsinya harus terdefinisi. Dan kedua ada nilai limitnya ada, yaitu limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, kita langsung definisikan aja pakai yang sifat yang kedua tadi, limit kiri sama dengan limit kanan.
Nah, di sini kan bisa ditentukan yaitu nilai batasnya yaitu A. Jadi kita harus cari nilai nilai A-nya agar fungsi ini kontinu. Jadi kita harus samakan limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kiri kan bisa kita hitung X plus 4 dan limit kanannya yaitu 13 min 2X. Nah, kita ini samakan aja samakan aja agar dapat menentukan nilai X. Jadi ini min 2X pindah ke sini jadi X plus 2X sama dengan 13. Ini 4 pindah ke sini jadi negatif 13 min 4. Kita bisa tentuin 3X Nah, jadi ini X kita bisa ganti dengan nilai A. Jadi nilai A bisa ditentukan yaitu nilai A sama dengan 3. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Selanjutnya ini di soal nomor 2 kan udah diketahui nih fungsi X sama dengan 13 2X min X kuadrat jika X lebih kecil dari 2. Dan yang kedua ada interval 2 untuk interval 2 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari 4. Dan yang terakhir ini X min 2 untuk X lebih besar sama dengan 4. Eh, soal pertama itu kan suruh tentuin nilai limit kiri, limit kanan, nilai limit, dan nilai fungsi dari fx untuk x sama dengan 4. Jadi kita tentuin di batas interval 4 aja di sini. Sama ini. Jadi nilai yang dipakai kan untuk nilai limit kiri itu 2 dan limit kanan x min 2. Jadi kita bisa tentuin dulu nih nilai limit kiri. Dari fungsi ini udah terdefinisi nih. Kalau dari limit kiri dari 4 itu 2 sama dengan 2. Ya. Jadi ini sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita tentuin nilai limit kanan. Nah, dari sini kan nilai limit menuju 4 dari kanan bisa menggunakan fungsi x min 2. X min 2, jadi di sini kita bisa tulis x min 2, lalu kita substitusikan aja ini 4-nya. 4 dikurangi 2. Jadi nilai limit
menuju X menuju 4 dari kanan yaitu 2. Nah, selanjutnya di soal ditanyakan juga nilai limit jika ada. Syarat nilai limit kan limit kiri sama dengan limit kanan ya. Jadi dari jawaban ini udah diketahui nih nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan kan. Jadi nilai limit di titik 4 ada nilainya yaitu 2. Selanjutnya kita cari nilai fungsi dari fx untuk x sama dengan 4. Nah, kalau nilai fungsi itu kita lihat dari yang ini, yang 4-nya termasuk dalam fungsi tersebut. Karena kan fungsi x min 2 itu kan bisa dipakai untuk x sama dengan 4. Jadi kita masukkan aja f4 sama dengan x min 2 sama dengan 4 min 2. Jadi nilai fungsi fungsi x untuk x sama dengan 4 yaitu 2. Selanjutnya ditanya apakah fungsi fx kontinu pada titik x sama dengan 4. Pertama-tama di titik tersebut memiliki nilai fungsi. Nah, ini kan udah ada nih nilai fungsinya 2. Selanjutnya syarat kontinu berikutnya kan ada di titik tersebut terdapat nilai limit. Nah, syarat nilai limit kan nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, di sini kan udah ketemu nih nilai limit sama dengan 2. Berarti 2 syarat udah terdefinisi lah. Dan yang terakhir itu nilai fungsi limit sama dengan nilai fungsi. Dan ini kan nilainya sama nih, 2 sama dengan 2. Berarti dapat dibuktikan fungsi fx kontinu pada titik x sama dengan 4. Selanjutnya nomor 3. Sebentar. Selanjutnya di nomor 3 kan diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min x. Kita suruh menentukan nilai turunan 5 menggunakan definisi turunan. Nah, kita kan sudah pernah diajarin tuh definisi turunan kan pakai rumus. Sebentar. Nah, definisi turunan kan menggunakan rumus ini. Jadi kita masukin aja, substitusi aja f aksen 5 sama dengan limit
Recording stopped. Recording in progress. Nah, selanjutnya itu kita substitusikan aja ini nilai x-nya ke dalam fungsi ini, 3x kuadrat min x. Kan bisa jadi gini, 5 plus delta x 5 plus delta x. Sebentar. Jadi kita substitusiin aja ini fungsi ini ke dalam fungsi ini. Ini kan 5 plus delta x. Jadi kita masukin 3 dikali 5 plus delta x kuadrat. 5 plus delta x kuadrat min x. X-nya kan ini kan sebagai 5 plus delta x. Jadi kita tulis lagi nih, 5 plus delta x. Nah, selanjutnya ini ada dari rumus ini kan ada min fx. Kita substitusikan 5, jadi min f5. Nah, f5 kita substitusiin ke fungsi ini, ke fungsi fx. Min 3 dikali 5 kuadrat. Kan x-nya tadi 5. Kuadrat dikurang 5. Dibagi delta x. Nah, selanjutnya kita tulis lagi nih. 3 kali 3 dikali kita pakai coba. Kita tulis 5 kuadrat kan 25. Ditambah 2AB. 2AB kan 2 dikali 5 dikali delta x. Jadi 10 delta x. 10 plus delta x plus delta x kuadrat. Selanjutnya ini kita lanjutin aja nih. Min 5. Kan ini kan minus. Di dalam kurung berarti jadi minus semua nih. Jadi min 5 minus delta x. Dikurangi ini 3 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat kan 25. 25 kali 3 jadi 75. 75 kurangi 5 jadi 70. Ini ada minusnya berarti jadi minus 70. Dibagi jangan lupa nih delta x. Ini depannya jangan lupa ya teman-teman. Lim delta x menuju 0.
karena ini masih termasuk dalam jawaban. Nah, kita lanjutin aja nih. Kita tulis ulang. Lim delta X menuju 0. Nah, sekarang kita lanjutin nih perhitungannya nih. 3 dikali 25 jadi 75. Habis itu 3 dikali 10 delta X jadi 30 delta X. Selanjutnya 3 dikali delta X jadi 3 delta X kuadrat. Nah, kita lanjutin aja nih. Ini minus 5. Minus 5 di minus lagi 70 jadi minus 75. Minus delta X. Jangan lupa ini bawahnya masih ada pembagiannya. Bagi delta X. Nah, ini kan 75. Kita bisa coret dengan minus 75 nih. Kita lanjutin aja nih. Limit delta X menuju 0. Nah, ini. Kan ini kita urutkan aja dari yang variabelnya tertinggi aja ya. 3 kali delta X kuadrat. Nah, ini kan 30 delta X. 30 delta X dikurangi delta X. Jadi 29 delta X. Dibagi delta X. Kita lanjutin lagi nih perhitungannya. Di bawahnya limit. Tulis ulang lagi nih limit delta X menuju 0. Nah, di sini kita bisa faktorkan nih. Ini kan sama-sama mengandung delta X kan. Masing-masing variabel lah. Jadi kita bisa keluarkan nih delta X-nya. Delta X. Nah, ini 30 delta X bagi delta X jadi 30 delta X. Tambah ini 29 dibagi delta X jadi 29. Dibagi delta X. Nah, karena di sini ada delta X dan ini delta X, kita bisa bagi aja langsung nih. Jadi 1. Delta X bagi delta X jadi 1. Selanjutnya kita tinggal substitusiin aja nih. Kita tulis ulang. Lim delta X menuju 0. Dari 30 delta X plus 29. Nah, kita udah bisa substitusi ini. Delta X sama dengan 0, masukkan ke dalam sini. 30 dikali delta X kan jadi 0. Jadi tersisa 29 doang nih. Jadi kita bisa simpulkan nih nilai dari F. Nilai turunan dari 5 yaitu 29 untuk fungsi ini ya. Selanjutnya gue lanjut di bagian kiri aja ya. Soalnya itu udah penuh bagian kanan. Kita lanjutin aja nih ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita disuruh menentukan turunan dari sebuah fungsi. Dari 1, 2, 3, 4. Dari 4 fungsi. Kita kerjakan dulu yang nomor 1 yang A ya.
Nah, di sini kan ada soal berupa turunan berupa pembagian ya. Jadi ini kan kita bisa tulis ulang nih, ini Y, kita misalin aja atasnya itu U, bawahnya V. Nah, kan udah diajarkan juga tuh, aturan pembagian pada turunan kan rumusnya tuh U dikali, oh ya, sebentar. Eh, rumusnya kan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen. Jangan lupa di bawahnya yaitu V kuadrat. V kuadrat. Nah, kita bisa langsung pakai rumusnya ini aja nih. Kan pertama ini ada U aksen. U aksen itu kita bisa tentuin nih. Coba kita tulis lagi aja nih soalnya nih. Y sama dengan X kuadrat kurangi 1 dibagi 2X min 1. Nah, kita bisa tentuin nih. Ini kan sebagai U. Dan ini sebagai V. Nah, kita pertama itu tentuin U aksennya dulu. U aksen. Nah, maksud aksen ini sebuah turunan gitu. Turunan dari X kuadrat min 1 kan bisa kita tulis jadi 2X. Dikarenakan X kuadrat nih. X kuadrat diturunin kan jadi 2X. Pangkatnya dikurang 1. Jadi 2X. Nah, selanjutnya ada V aksen. V aksen kan 2X min 1. Kita turunin jadi 2. Nah, kita langsung substitusiin aja nih pakai rumus yang U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Kita langsung aja nih. Y aksen sama dengan U aksen. U aksen dikali V. V-nya kan 2X min 1. Terus dikurang U. Nah, di sini kan U-nya X kuadrat min 1. Tulis aja lagi nih. X kuadrat min 1 kali, kan ini kan V aksen. V aksen berarti 2 dikali 2 dibagi V kuadrat. V-nya kan 2X min 1. Jadi 2X min 1 kuadrat. Nah, kita bisa langsung operasikan aja nih perkaliannya nih. Jadi 2X kali 2X 4X kuadrat. Kan 2X kali 2X 4X kuadrat, 2X kali min 1 jadi min 2X. Terus ini 2 dikali X kuadrat min 2X. Karena ini ada minus nih. Jadi min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat min 2. Nah, jangan lupa nih, ini min 2 ini kan ada minus lagi. Jadi plus. Dibagi, ini bawahnya cukup tulis ini aja nih. Gini aja. Karena ini udah bentuk paling sederhana nih. 2X min 1 kuadrat. Nah, ini atasnya pasti bisa kita sederhana. Ini 4X kuadrat sama min 2X kuadrat. Jadi 2X kuadrat. Min 2X plus 2 dibagi 2X min 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya nih yang nomor A nih. Jadi intinya nih yang nomor A tuh kalian cukup hafalin ini aja sih. Rumus ini.
rumus aturan pembagian bagi turunan. Nah, rumusnya tuh U aksen V dikali U aksen kali V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Eh, Selanjutnya kita lanjut ke nomor B aja. Ini kalau dihapus nggak apa-apa kan? Udah di screenshot atau belum nih? Sabar. Oke, oke. Ini gua hapus ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor B aja nih, nomor 4B. Nah, kita tulis soalnya dulu nih. Y sama dengan X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dikali E Nah, kan di sini kan bentuknya perkalian nih. X pangkat 3 dikali pangkat X kuadrat plus 2X. Nah, jadi kan rumus rumus aturan perkalian dalam turunan tuh kan gini. Misalkan U dikali V. Nah, ini turunannya tuh pasti jadi turunannya dia pasti jadi U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, kita ini turunin satu-satu nih. Ini kan pertama kan kita misalin aja U-nya jadi X pangkat 3 dan V itu pangkat X kuadrat plus 2X. Nah, kita pakai rumus ini nih. Pakai rumus ini yang gue lingkarin. Nah, selanjutnya nih langsung aja substitusi aja ini ke rumusnya nih. Kan U aksen. U aksen kan X pangkat 3 nih. Diturunin kan jadi 3X kuadrat dikali V. V-nya kan pangkat X kuadrat plus 2X. Tulis aja nih, apa adanya nih. Pangkat X kuadrat plus 2X. Terus ditambah. U-nya kan ini X pangkat 3. Tulis lagi. X pangkat 3. Panjangan nih. X pangkat 3 dikali V aksen. Nah, kan kita udah diajarin nih. Kalau kalau turunan dari pangkat misalkan pangkat fx nih. Pangkat U dah, pangkat U. Kan rumusnya tuh kalau diturunin itu jadi pangkat U dikali turunan dari U.
Nah, kita eh pakai rumus ini buat di turunan ini nih. Pangkat X kuadrat plus 2X. Nah, kan ini kan pangkat X kuadrat plus 2X itu sebagai V aksen nih. Sebagai V. Nah, kita turunin pakai rumus ini. Pangkat U. Kita jadi tulis ulang nih. Pangkat X kuadrat pangkat X kuadrat plus 2X plus 2X dikali turunan dari ini pangkatnya. Kan pangkat ini kan X kuadrat plus 2X. Diturunin jadi X kuadrat diturunin jadi 2X. Dan 2X diturunin jadi 2. Nah, udah. Ini hasilnya nih. Jadi kalian cukup ya menghafalkan lah rumus ini, aturan perkalian bagi turunan, sama ini yang bilangan nih, bilangan natural ya. Terus kita lanjut aja nih ke nomor C. Ya, kita lanjut aja ke nomor C. Ini gue hapus dulu aja ya. Udah di screenshot belum nih? Oh, gue hapus aja langsung ya. Oke. Nah, kita lanjut aja ke nomor C nih. Saya tulis dulu nih soalnya. Nah, kan di soal ini kan eh, kita suruh cari turunan dari fungsi Y sama dengan arctan X kuadrat min 1. Nah, kita kan udah pernah diajarin tuh rumusnya. Kalau Y sama dengan arctan U. Misalnya kita fungsinya itu kita lambangin jadi U. Nah, kan rumusnya itu jadi turunannya nih, turunan dy per dx jadi plus U aksen dibagi U kuadrat plus 1. Nah, kita sekarang tentuin aja nih U aksen. Kan ini kan U kita simbolin jadi ini. Kita kita misalin X kuadrat min 1 itu jadi U. Nah, turunan dari X kuadrat min 1 kan itu 2X. 2X dibagi U kuadrat. U kuadrat kan berarti X kuadrat min 1 kuadrat tambah 1.
Nah, kita lanjutin aja nih. Sama dengan 2x dibagi, nah ini x kuadrat min 1 itu kan kita udah pernah diajarin nih. Misalkan A plus B kuadrat itu kan ini kan sifat aljabar nih, A plus B kuadrat. Itu jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kita gunakan rumus ini ke dalam ini nih. Kita bayangin aja ini A-nya itu sebagai X kuadrat, B-nya menjadi 1. Jadi 1. Kan jadi gini, A kuadrat berarti X kuadrat dikuadratin lagi. Dikuadratin lagi. Nah, terus ditambah 2AB. 2 dikali A-nya kan X kuadrat. Dikali B. B-nya kan min 1. Masukin aja ini min 1. Terus ditambah B kuadrat. B kuadrat kan min 1 dikuadratin. Nah, kita jadi ini X kuadrat. X kuadrat dikuadratin kan jadi perkalian nih. 2 dikali 2. Jadi X pangkat 4. Nah, ini selanjutnya kan 2 dikali X kuadrat kali min 1. Jadi minus 2X kuadrat. Dan ini min 1 dikuadratin jadi 1. Nah, ini hasilnya nih. Hasil dari X kuadrat min 1 kuadrat. Kita tulis aja nih X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1. Nah, kan ini kan barusan yang dalam bagian dalam ini nih, yang dikuadratin. Jangan lupa ini kan masih ada tambah 1 nih. Tambah 1 lagi ini. Nah, jadi hasil akhirnya tuh 2X dibagi X pangkat 4 min 2X kuadrat tambah 2. Nah, ini hasil akhirnya nih. Ya, ini udah nih hasilnya nih yang C. Nah, bisa kita lanjut nih yang gede. Boleh di screenshot dulu nih teman-teman. Itu gue hapus dulu ya ini yang nomor C. Biar kita bisa lanjut nih yang gede.
Nah, kita lanjutin dulu nih nomor terakhir nih yang D. Gue tulis dulu nih soalnya. Nah, selanjutnya nih kita lanjut nomor D nih. Di sini kan udah tersedia nih sin y pangkat 3 plus x dikali ln y min x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kan fungsi x sama y-nya tuh udah tercampur nih. Jadi ini bisa disimpulkan nih namanya fungsi implisit. Nah, salah satu kunci penting di fungsi implisit ini tuh setiap kita nurunin y itu jangan lupa kita tulis tulis turunan dari y tersebut. Jadi misalnya nih ada y kuadrat. Kita turunin nih di fungsi implisit. Nah, kita tulis jadi 2y. Kan ini kan normal nih. 2, y kuadrat diturunin jadi 2y. Nah, jangan lupa kita tulis turunan dari y dulu. Nah, dy per dx. Nah, ya mungkin itu aja sih kunci pentingnya nih kalau di turunan implisit. Nah, kita coba aplikasiin nih di soalnya. Kan ini kan sin y pangkat 3. Kita turunin nih. Jadi kalau sin kan kita turunin jadi cos nih. Jadi cos y pangkat 3. Nah, kita kan ini kan udah turunin nih sin. Nah, kita turunin lagi nih dalamnya. Fungsi dalamnya y pangkat 3. Kita turunin jadi 3y kuadrat. Nah, jangan lupa ini kan y-nya sudah diturunin nih. Jangan lupa kita tulis lagi dy per dx. Nah, terus kita lanjutin nih turunan dari x. Nah, ini kan perkalian nih x dikali dengan y. Kalau perkalian kan kita tadi udah belajar tuh. Perkalian kan jadi u aksen kali v tambah u dikali v aksen. Nah, ini kan u aksen. U aksen kan x. Kita jadikan x-nya sebagai u. X diturunin jadi 1. 1 dikali v-nya kan ln y. Kita tulis lagi ln y. Terus ditambah. Nah, ini kan u. Berarti kita tulis lagi nih. X dikali. Nah, ini turunan dari v. Nah, v kan kita tadi misalin jadi ln y. Nah, kalau turunan ln kan itu kan jadi eh sabar. Tulis dulu aja nih. Misalkan ada ln u. Kita itu turunin jadi u aksen per u. Nah, ini kan v aksen nih, v aksen. Kan tadi kan ln y sebagai v aksen. Nah, kita turunin ln y. Kalau ln y kita turunin jadi ini, y aksen dibagi u. U-nya ini kan y, jadi y. Kita tulis lagi y.
Terus kita lanjutin aja nih. Kan min x kuadrat, kita turunin jadi 2x. Nah, selanjutnya itu y kuadrat. Y kuadrat kita turunin jadi 2y. Nah, jangan lupa nih, kan kalau di fungsi implisit kan y itu harus ditulis lagi nih, dy per dx. Jadi kita tulis lagi nih, kali dy per dx. Dy per dx. Nah, sama dengan turunan dari 0. Turunan dari 0 kan sama aja tuh, 0. Oh ya, ini BTW ya, aksen itu sama dy per dx itu sama aja. Jadi ini bisa diganti nih, jadi dy per dx. Nah, selanjutnya kita lanjutin aja nih. Jadi kita pisahin nih yang punya dy per dx, kita faktorin lah jadi 1. Kita jadi dy per dx nih. Dy per dx dikaliin, ini jadi 3y kuadrat. 3y kuadrat dikali cos y pangkat 3. Ditambah nih, ini kan dy per dx bisa dikeluarin nih. Sebentar. Nah, ini kita lanjutin dulu nih. Yang bagian ini terakhiran dulu nih. Ditambah 2y yang punya dy per dx. Nah, yang nggak punya yang nggak dikaliin dy per dx kita pindahin ke ruas kanan dulu aja. Jadi ini kan 2x kan nggak ada perkalian dengan dy per dx. Kita pindahkan dulu 2x. Nah, ini kita pindahin dulu nih. Ini walaupun ada dy per dx kita pindahin dulu biar lebih mudah aja. Min ln y sebentar. Nah, ini bisa kita kelompokkan lagi nih. Ternyata. Karena ini kan x dikali dy per dx per y. Nah, jadi kita bisa masukin nih. Jadi x per y. Karena dy per dx-nya ini udah dikeluarin nih, difaktorin ke depan. Kan jadinya hasilnya sama aja nih, dy per dx dikali x per y. Nah, kita lanjutin aja nih. Kita pindah ini ke sana. Kan ini kan perkalian. Dipindah ruas jadi pembagian. Kita tulis ulang lagi aja, 2x min ln y dibagi 3y kuadrat dikali cos y pangkat 3 ditambah 2y tambah x per y. Nah, ini hasilnya nih.
Ini hasil akhirnya nih dari turunan fungsi implisit nomor 4D. Mungkin itu dulu dari gua. Ada yang mau ditanyain nggak? Bang Owen, boleh jelasin ini nggak Bang Owen materi apa ke kemonotonan? Boleh boleh. Bentar-bentar. Ini gue hapus dulu ya. Sorry Sen. Yang mau dijelasinnya bagian mana Sen? Tapi sebelum itu kan itu lu dikasih tahu nggak batas materinya nggak? Kayak aplikasi turunan itu masuk apa nggak menurut lu? Yang kelengkungan itu dari kelas lu sendiri. Nah itu Sen. Harusnya masuk sih. Soalnya kemarin kata Kak Imes tuh dari fungsi dan limit sampai aplikasi turunan. Tapi nggak spesifik sih. Yang masuk mana aja tuh nggak dijelasin. Coba yang lain barangkali ada yang lebih tahu tuh Iya tentang kan? pas nanti. Seingat gue juga gitu sampai aplikasi turunan, tapi gue juga nggak tahu sampai mana terakhirnya itu. Gue jujur juga yang aplikasi turunan masih belajar juga sih.
Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin kita akhiri aja nih karena ini udah mau menuju jam 5 kan mau dilanjut nih mentor kimia. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.